Hari ini akan nanam bersama siapa saja, Pak? Hari ini kita secara serentak, secara simbolis kita menanam jagung. Kenapa kemudian Polri memilih komoditi jagung ketimbang komoditi yang lain? Lakukan evaluasi, ternyata kebutuhan jagung kita masih cukup tinggi. Dan jagung ternyata di data Badan Pusat Statistik itu kita masih impor. Hari ini kita menanam dengan pondok pesantren. Ya, pondok pesantren baru dilaksanakan hari ini, Pak. Oh, sebelumnya, baru pertama kali hari ini. Ya, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Di lahan kurang lebih hampir sekitar 200.000 hektar. Harapan Pak Kapolri, moga-moga bisa terwujud 500 SPG di tahun 2025 ini. Data dari BPS itu menyebutkan bahwa ada lebih dari 7 juta orang di Indonesia itu menganggur, Pak. Untuk desk ketenagakerjaan. Oh, baru artinya, ya, Pak? Baru. Desk ketenagakerjaan itu bukan hanya permasalahan-permasalahan tentang hubungan industrial aja, tapi juga mempersiapkan lapangan pekerjaan baru. Sobat Tempo, cakap-cakap kali ini hadir spesial langsung dari Jombang, Jawa Timur, karena kita akan ngobrol bersama dengan Wakapolri baru Republik Indonesia, ada Komjen Pol Dedy Prasetyo. Nanti kita juga akan punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang program Astacita yang juga menjadi salah satu komitmen Polri. Seperti apa? Langsung aja kita tunggu. Yuk! Dari keseluruhan rangkaian acara hari ini salah satunya adalah menanam jagung antara Bapak Komjen Pol Dedy Prasetyo bersama dengan beberapa jajaran dan juga beberapa stakeholder, dan Tempo juga akan bergabung dalam kegiatan tanam jagung kali ini. Seperti apa? Kita lihat ya. Pak Dedy, hari ini akan nanam bersama siapa saja, Pak? Hari ini kita secara serentak, secara simbolis kita menanam jagung dengan melibatkan dari pondok pesantren. Ya, pondok pesantren ada 264 pondok pesantren di Jawa Timur dengan luas lahan yang ditanam hari ini 500 hektar. Seluruh Indonesia juga akan melibatkan 264 pondok pesantren dengan luas lahan kurang lebih sekitar hampir 200 hektar, 200.000 hektar yang ditanam pada hari ini. Oke, Pak, tadi sempat monitor dengan teman-teman di sana itu gimana, Pak, kondisi komoditas yang dipanen di sini? Ya, Oke. Alhamdulillah di sini Jawa Timur selalu menjadi role model dengan bibit jagung yang betul-betul yang berkualitas. Tadi bibit jagung Bayangkara ini 1 hektar bisa menghasilkan 10-12 ton jagung dengan kualitas yang cukup baik. Andalan nih Pak, jagung Jawa Timur ya, Pak ya? Jawa Timur andalan. Mantap. Ya. Oke, kita mulai ya Pak berarti ya. Baik. Siap. Siap. Demi ketahanan pangan Republik Indonesia ya Pak. Kita sedang di atas lahan seluas. Amin, amin, amin. Dan saat ini tempat untuk penanaman jagung. Sobat Tempo semuanya, 8 komitmen Astacita dari Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ini juga menjadi bagian dari komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nah, sebagai informasi Sobat Tempo, hari ini kami melakukan tapping itu pada tanggal 6 Agustus 2025, dan baru saja tadi malam kami mendapatkan kabar kalau Bapak Komjen Pol Dedy Prasetyo mendapatkan amanah atau kepercayaan baru sebagai Wakapolri. Selamat Bapak. Makasih Pak Cia. Semoga lancar perjalanannya sebagai Wakapolri. Amin. Rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol Bapak, tapi sebelum itu kita sama-sama mengucapkan kepada Sobat Tempo semuanya dimanapun, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Merdeka. Merdeka. Merdeka selalu. Merdeka selalu.
Oke, baik, Pak Deddy Ya. Prasetyo, hari ini kita sudah melakukan serangkaian acara, begitu ya, termasuk tadi Tempo juga tergabung dalam tanam jagung. Sebelum saya bertanya tentang bagaimana progres, kemudian target soal penanaman ini dan segala macam, gitu ya, karena bagian dari Astacita tadi, kira-kira kenapa kemudian Polri memilih komoditi jagung ketimbang komoditi yang lain? Karena kan di Indonesia kayaknya banyak banget sebenarnya komoditi apa, termasuk kita tahu ada istilah bahwa tongkat kayu dan batu di Indonesia jadi tanaman gitu kan. Tapi kenapa memilih jagung? Ya, jadi begini, awalnya ketika Bapak Kapolri mengikuti sidang kabinet, ya ada perintah dari Bapak Presiden terkait menyangkut masalah swasembada pangan, di mana TNI pada saat itu sudah diperintahkan bersama Kementerian Pertanian untuk cetak sawah dan mulai penanaman padi secara masif dan serentak. Targetnya memang pada saat itu padi atau beras harus tahun 2025 ini harus mencapai titik swasembada. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi, ternyata kebutuhan jagung kita masih cukup tinggi. Dan jagung ternyata di data Badan Pusat Statistik itu kita masih impor. Ya, beberapa tahun lalu kita 1,6 juta ton kalau nggak salah data yang saya baca itu. Kemudian Bapak Kapolri diperintah oleh Bapak Presiden, Polri harus mengambil peran di situ. Ya, karena swasembada pangan ini merupakan kerja kolaborasi, kerja sinergi, dan semua harus mengambil peran di situ. Kemudian Bapak Kapolri memerintahkan kepada saya, pada itu saya sebagai asisten Kapolri bidang sumber daya manusia ditunjuk sebagai Ketua Satgas Ketahanan Pangan Polri. Berangkat dari situ, Pak Kapolri membuat MOU dengan Bapak Menteri Pertanian yang di bulan Januari. Kemudian kami menghadap Bapak Kapolri, mendapat arahan dan diperintahkan untuk langsung bertemu dengan Pak Menteri Pertanian. Nah, Pak Menteri Pertanian menyampaikan kalau kita bicara tentang padi, itu brandingnya adalah TNI. Maka rekan-rekan TNI yang berada di sawah itu masif untuk fokus ke situ. Nah, Pak Menteri Pertanian minta Polri sekarang fokusnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden adalah jagung. Mantap. Artinya Polri identik dengan jagung. Oke. Ya, berangkat dari situ, ya kemudian kami lapor ke Pak Kapolri tentang 4 program yang harus kami persiapkan dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya fokus ke jagung. Maka langsung running. Ya, kita 4 program. Program yang pertama itu adalah tanaman bergizi, artinya bahwa seluruh masyarakat yang memiliki pekarangan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Kemudian ada yang kedua adalah lahan produktif. Lahan produktif itu kita sasar. Ya, Kementerian Pertanian pada saat itu mempersiapkan 1,2 juta hektar, Mbak. Ya, untuk bisa ditanam jagung. Ya, kemudian dari program yang ketiga, kami membantu membuat dashboard untuk memonitor tentang bibit, kemudian tentang pupuk, tentang pestisida, kemudian tentang pendistribusian hasil panen. Kemudian program yang keempat, kami laporkan ke Pak Menteri, Pak izin Pak, sesuai dengan Pak Kapolri, kami nanti akan merekrut Bakomsus Bintara kompetisi khusus di bidang pertanian. Ini baru pertama kali, Mbak. Di akhir tahun kemarin, akhir tahun 2024 kami merekrut 569 orang. Banyak antusias ya Pak? Ya, Bakomsus itu dari SMK Pertanian, SMK Perikanan, SMK Peternakan, dan itu tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah mereka sudah selesai pendidikan di tahun 2025 ini. Kemudian mereka tidak langsung ditempatkan ke seluruh Polda jajaran, tapi mereka langsung melaksanakan magang dulu di Polda Jawa Tengah. Kemudian mereka diisi juga bekerjasama dengan Kepala Dinas Pertanian di Jawa Tengah untuk bisa langsung berkomunikasi, memanage tentang berkomunikasi dengan para yang ada di Kementerian Pertanian itu, Mbak, yang di sawah-sawah ini. Ya, langsung bisa berkomunikasi petugas-petugas yang ada di Kementerian Pertanian di sawah-sawah, koordinasi dengan namanya Bintara Babin Kamtimas yang mendukung tentang program ketahanan pangan atau Bintara Pendamping Penggerak Ketahanan Pangan. Alhamdulillah, ya ini sudah berjalan di kuartal ketiga, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira begitu.
Oke, nah itu tadi dibilang sudah berjalan sampai kuartal ketiga ini. Tiga, ya. Tapi kalau bicara soal target Pak dan Ya. progresnya bagaimana? Apakah ada jangan-jangan targetnya sudah tercapai Ya. jauh terlampaui atau bagaimana? Ya, jadi gini, jadi di kuartal 1 memang dari target yang tadi disampaikan tuh 1,2 juta hektar, ternyata setelah kita lakukan verifikasi, kita lakukan asesmen, seluruh jajaran dari mulai tingkat Polsek, Polres, Polda untuk melakukan asesmen tentang titik yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, ternyata hanya 774.000 lahan yang siap untuk ditanamin. Oke. Ya, dari 774.000 itu di kuartal 1 kemarin kita kick off Bapak Kapolri bersama Bapak Panglima TNI melaksanakan kick off di Polda Jatim di Polres Sidoarjo. Itu diikuti serentak oleh seluruh jajaran. Cuman pada saat itu luas lahan yang ditanam itu hanya sekitar 26.000 hektar, masih jauh dari target. Oh, Di targetnya kuartal sendiri? 1 ya, kuartal 1. Targetnya sendiri kalau bisa kita minimal kalau misalnya 1 juta hektar, harapan kita setiap bulan kita bisa 100.000 hektar lah. Ya kan 1,2 juta Ya. Mbak. Yang kemudian di tanam yang kedua itu di Jawa Tengah, sama Panglima TNI dan Pak Kapolri dengan beberapa kementerian terkait juga menanam serentak, itu capai targetan masih di bawah 100.000 hektar. Kemudian di kuartal kedua kami menanam juga, melakukan penanaman di Jawa Barat, dihadiri oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, pada saat itu masih 119.000 hektar. Bapak Kapolri memerintahkan kepada kami, tolong untuk digenjot lagi seluruh jajaran. Kejar terus ya. Kalau misalnya kita di kuartal kedua ini baru mencapai 119.000 hektar, akan sangat jauh. Dari Maka target 1 juta. di kuartal kedua kami lakukan penanaman secara masif seluruh jajaran, dan kita kontrol menggunakan aplikasi dashboard kita, ya untuk capaian tiap-tiap polsek, tiap-tiap polres, tiap-tiap polda, dan beberapa polda mengambil suatu kebijakan seperti Polda Bengkulu, polda-polda di Jawa menargetkan satu polsek itu minimal 1 hektar. Jadi kita Satu bisa polsek, lebih 1 masif lagi. hektar. Kemudian ditambah lagi ada yang kepala desa komit 1 desa 1 hektar. Wow. Jadi akan lebih masif di semester kedua kita berhasil menanam di lahan kurang lebih hampir sekitar 229.000 hektar. Kemudian sampai dengan di kuartal ketiga ini kita sudah berhasil menanam kurang lebih hampir sekitar 455.000 hektar. Itu yang sudah ditanam. Berarti kita masih punya target. Memang Pak Kapolri minta kalau bisa di kuartal ketiga ini kita bisa mencapai target 774.000 hektar. Sehingga nanti di kuartal 4 kita kurang lebih sekitar 250.000 hektar lagi lah yang tanam. Dan memang capaian kita di semester 1, di kuartal 1 dan kuartal 2 alhamdulillah dari hasil pengecekan dari Badan Pusat Statistik dan juga dari Kementerian Pertanian, kita mengalami peningkatan 19,6%. Ya, nanti hampir 1,9 juta ton. Wow. Untuk meningkat dibanding dengan periode yang sama di kuartal 1, kuartal 2 di tahun 2024. Tapi target ini terus akan digenjot, makanya kita tidak bisa hanya mengandalkan satu lahan pertanian yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pertanian. Bapak Kapolri menandatangani MOU juga dengan Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan itu sempat mempersiapkan lahan pertanian sosial itu sekitar 2 juta hektar. Setelah dilakukan verifikasi lagi semuanya ternyata tidak sampai 1 juta hektar, lebih sekitar 700.000 hektar lah yang lahan yang betul-betul dihabiskan, karena tidak semua di lahan di pertanian sosial itu bisa ditanam jagung, Mbak. Jadi baik. harus ada seling-seling dengan pohon tanaman keras. Oh, baik. Karena tidak boleh ditanam jagung semuanya karena akan mengganggu ekosistem. Jadi ada strateginya ya Pak ternyata. Ya, Pak? ada semacam tumbang sari lah, ya, tumbang sari dengan tanaman keras. Jadi tanaman keras ditanam, habis tanaman keras sela-selanya itu baru boleh ditanam jagung. Ya, seperti luar itu. biasa. Ya, insya Allah lah hari ini kita juga tidak berhenti menanam, artinya tidak hanya berkolaborasi dengan 1-2 kementerian dan stakeholder terkait lainnya. Hari ini kita menanam dengan pondok pesantren. Ya, pondok pesantren baru dilaksanakan hari ini, Pak. Oh, Ya, sebelumnya baru Pak? pertama kali hari ini. Ya, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Di lahan kurang lebih hampir sekitar 200.000 hektar. Kemudian di Jawa Timur sendiri 500 hektar yang ditanam, ya cukup besar
Ya, untuk dari 745 pesantren yang terlibat di 33 provinsi ini ada kurang lebih sekitar hampir 65.000 santri yang terlibat. Kemudian untuk polisi penggerak pertanian sendiri 268 polisi penggerak pertanian ini ketahanan pangan kita libatkan semuanya. Ya, targetnya sih memang kalau misalnya di awal ini kan 26.000 hektar yang ditanam, target kita 200.000. Nah, ini kalau misalnya ditanam secara masif di semester di kuartal ketiga atau semester kedua ini, harapan Bapak Kapolri ya minimal capaian 780 atau 800.000 hektar untuk kuartal ketiga ini merupakan suatu ya keniscayaan lah, Pak. Amin. Dengan kerja kolaborasi semua pihak ini luar Iya, biasa. kolaborasinya sepertinya dari berbagai Iya, dari elemen berbagai banget elemen, ya Pak, termasuk betul. ini dari santri, Nah, swasembada pangan ini warga. tanggung jawab kita semuanya. Iya. Swasembada pangan ini kaitan dengan kedaulatan suatu negara. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bangsa ini tidak akan merdeka ya ketika masyarakatnya masih lapar. Oleh karenanya swasembada pangan ini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Dan Bapak Presiden pada saat kegiatan panen raya di kuartal kedua di Bengkayang, dipusatkan di Bengkayang, diikuti oleh seluruh Polda, itu beliau menyampaikan capaian Polri dan Polri mengambil peran ini, saya memberikan apresiasi. Bahwa ketika bicara tentang keterlibatan negara, maka semua komponen bangsa harus terlibat, termasuk di dalamnya Polri. Ya, Polri, bahwa Presiden juga menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu tonggak daripada keamanan dan ketertiban masyarakat. Betul, Ya, Pak. ketika keamanan ketertiban masyarakat ini bisa kita wujudkan, maka keberlangsungan pembangunan insya Allah pasti akan lancar. Amin. Maka semuanya memiliki keterkaitan. Ya, Termasuk gitu. kemarin apresiasi dari Bapak Presiden pada saat HUT Bayangkara Ya, ya, Pak betul. ya. Ini memang kerja bersama Ya. sih Pak, Ya, mudah-mudahan di lancar. Bayangkara Bapak Kapolri juga melaporkan progres Hmm. ya untuk capaian-capaian yang sudah kita lakukan. Di dalam program ketahanan pangan, Bapak Kapolri juga mengambil suatu inisiatif, ya, karena serapan jagung itu ada kendala terkait menyangkut masalah gudang jagung. Ya, saya sampaikan dulu bahwa Bapak Kapolri membangun 18 gudang jagung di 12 provinsi yang dinilai merupakan sentra produksi jagung. Ini 18 gudang jagung ini diharapkan bisa menampung atau bisa menerima jagung panen dari masyarakat. Satu gudang itu kapasitasnya 1.000 ton. Jadi kalau 18 gudang berarti 18.000 ton bisa diserap. Padahal kebutuhan gudang jagung nantinya itu untuk menampung kurang lebih sekitar 4 juta ton. Ya, cukup besar. Jadi dari target 1 juta hektar yang dikonversikan dari nanti hasil panen itu 4 juta ton. Kalau 4 juta ton, insya Allah kita bisa mencapai swasembada jagung. Amin. Ya, target kita kan itu tahun lalu kan sekitar 15 juta ton. Ya, tahun ini nambah 4 juta ton, berarti ada di kurang lebih sekitar 19 sampai 20 juta ton lah, Pak. Artinya kita bisa menuju swasembada jagung. Mantap. Baik Bapak, itu tadi kita juga sempat lihat ya di belakang. Oh, ini masih berlangsung. Ya. Ada beberapa teman-teman Santren. santri yang Ya, masih santri. masih terus menanam ya, bagian dari komitmen tadi. Baik Pak, itu tadi soal upaya ketahanan pangan gitu Ya. dengan cara menanam jagung. Ya. Ada juga ini salah satu programnya Astacita yang juga diejawantahkan ke teman-teman Polri begitu, Ya. soal makan bergizi gratis, Oke. yang mana itu mendirikan beberapa SPPG ya Pak. Ya. Itu dari Sabang sampai Merauke kan Ya. Pak. Apakah itu menjadi langkah Polri juga untuk turut terlibat dalam menjaga stabilitas sosial? Nah, MBG itu juga berangkat dari hasil sidang kabinet. Pak Kapolri, semua kementerian lembaga diminta oleh Bapak Presiden juga ikut mengambil peran untuk makan bergizi gratis dalam rangka untuk meningkatkan SDM Indonesia menuju SDM emas di tahun 2045. Ya, asupan gizi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi tumbuh kembangnya pemuda-pemuda kita. Setuju Pak. Ya, oleh karenanya Polri mengambil peran di situ. Kebetulan saya juga diperintah oleh Bapak Kapolri sebagai Kasatgas makan bergizi gratis Polri. Siap. Ya, yang nanti akan terus saya kembangkan. Itu memang targetnya di tahun 2025 ini memang Pak Kapolri menargetkannya 100, Mbak.
100 SPG. SPPG, Ya. oke, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari 100 SPG seluruh Indonesia itu saya pertama kali melakukan survei dan berkomunikasi koordinasi dengan teman-teman dari BKN. Kebetulan salah satu deputi pengadaan itu adalah teman saya satu angkatan. Dia Bituren Akmil tahun 90. Oke. Jadi komunikasi kami lebih Lancar intens, ya, Pak? lebih lancar. Oke. Ya, kami dikasih clue-cluenya, kemudian kami dikasih untuk model pembangunannya, kami dilakukan pendampingan untuk melakukan asesmen. Nah, maka kami lakukan pembangunan dulu untuk menjadi role model bagi seluruh Indonesia. Oh, Ya jadi nggak apa? mungkin kami memerintahkan Trial dulu. jajaran, kami sendiri belum melaksanakan. Maka kami membangun 2 SPPG dengan prototipe BKN, yang pertama di Pejaten, yang kemudian yang kedua di Cipinang. Ya setelah running kami langsung memapping polda prioritas. Oh, Ya ada 16 polda harus ada prioritas. dulu ya. Ya pakai 16 polda prioritas. Dan 16 polda prioritas ternyata beberapa polda kayak Papua saya ikut Bang, saya ikut Pak. Wah kita tambah jadi 20 polda prioritas. Mantap. Dari 20 polda prioritas masing-masing kami targetkan satu dulu. Tapi yang cepat langsung mengambil peran itu Polda Jabar dan Banten. Nah Polda Jabar dan Banten itu bersamaan pada saat itu diresmikan oleh Bapak Kapolri, kemudian Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kemudian ada dari Kepala BKN dan dari kantor staf kepresidenan. Ya kita resmikan 4 SPG yang langsung operasional. Pejaten, Cipinang, Polda Jabar dan Polda Banten. Sementara 16 lainnya itu langsung melaksanakan groundbreaking bersama-sama. Ya, bersama-sama. Dalam proses perjalanan kita asistensi terus, kita komunikasi terus dengan BKN, kemudian kita menemukan pola. Ya, target Pak Kapolri berapa Bang? Izin Pak, ini kita sudah mulai mendekati semua polda, kita minta 36 polda ini harus membangun SPPG. Ada yang satu polda ada lebih dari 2 Pak, ada 3 Pak, sehingga bisa mencapai pada itu di bulan April, Mei itu sekitar 78-79 SPPG on proses pembangunan. Ya kemudian menjelang 1 Juli ternyata kami lapor Pak Kapolri, Pak izin Pak, kita menjelang 1 Juli kita sudah melampaui target Pak. Oh ya? Dari 78 sudah mencapai target 139. Pak Kapolri oke. Berarti sudah menemukan polanya ya Bang? Oh siap, sudah menemukan polanya Pak kita Pak. Kita ternyata bisa menggunakan koperasi-koperasi yang ada di seluruh Polres, yang bekerja sama dengan pihak swasta, dengan pihak bank, itu memberikan kredit kepada koperasi-koperasi kita untuk membangun SPPG dengan tenor bunganya 5%. Ya oke lah, masih worth it lah, kita bangun udah 139. Dari 139 terus berkembang Mbak. Kemudian Pak Kapolri meletakkan batu pertama lagi untuk pembangunan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu semua Polres, tambah 24 Polres, ya bangun, jadi lebih lagi menjadi hampir 160-170. Kemudian beliau meletakkan batu pertama lagi di Polda Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara semua Polres juga melakukan partisipasi ya pembangunan SPPG. Kemudian beliau meletakkan batu pertama lagi pembangunan serentak di Polda Riau. Polda Riau sama juga. Ya, Polda Riau tambahan juga kurang lebih sekitar 10. Kemudian di Polda Lampung semuanya bertambah, sehingga pada saat di Polda Lampung itu kita sudah di angka 359 Wah, SPPG. dari target awal 100. Ya dari 100, kan udah 359, dan hari ini ya kita akan melaksanakan juga peletakan batu pertama lagi untuk pembangunan menuju 421 Mbak. Dari 421 kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita ada 27 yang sudah langsung operasional. Ya 27 di beberapa polda, khususnya Polda Jawa semua sudah operasional ada. Kemudian Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua itu sudah operasional. Kemudian ada 35 itu masih proses proses operasional, itu tinggal menunggu penunjukan kepala SPPG dari BKN dan juga virtual con. Kalau misalnya itu sudah dapat berarti tambah operasional kita. Kita sudah berada di angka
51 lah Agustus ini nanti. Moga-moga menjelang 17 Agustus ini akan bertambah lagi SPG Polri yang bisa operasional. Ya, kita juga dari 421 ini kita proyeksikan penerima manfaat itu nanti di akhir bulan Oktober atau November lah, kalau sudah operasional semua itu 1.475 anak yang akan menerima, bukan hanya anak aja Pak, jadi balita, kemudian ibu menyusui juga bagian daripada penerima manfaat. Ya. Kemudian dari 421 itu kalau misalnya dikonversikan untuk tenaga kerja atau sukarelawan yang berhasil kita serap, itu ada 21.000 lebih Mbak yang bisa kita serap. Ya. Dan harapan Pak Kapolri moga-moga bisa terwujud 500 SPG di tahun 2025 ini sebagai bentuk komitmen Bapak Kapolri untuk mendukung dan mensukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden. Nah, Pak Didi, sekarang kita beralih ke isu seputar PHK buruh. Nah, ini saya dapat informasi data dari BPS itu menyebutkan bahwa ada lebih dari 7 juta orang di Indonesia itu menganggur, Pak. Nah, ini Polri juga ternyata punya solusi sepertinya ya, terlibat untuk bisa mengurangi angka pengangguran tersebut. Itu sebetulnya apa sih Pak yang dilakukan oleh kawan-kawan Polri ini? Jadi Bapak Kapolri memiliki koneksi yang cukup dekat atau hubungan networking yang cukup dekat dengan presiden-presiden buruh. Presiden buruh mengeluhkan dengan banyaknya PHK ini akan mengganggu baik perekonomian maupun situasi Kamtibmas secara umum. Dari hasil komunikasi dan koordinasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, maka diputuskanlah Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan. Oh, baru artinya ya, Pak? Baru. Jadi ini merupakan ide inisiatif dari Bapak Kapolri dan langsung beliau lapor ke Bapak Presiden dan mendapat restu dari Bapak Presiden untuk Desk Ketenagakerjaan Polri ini adalah sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Dan selain itu memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja. Serta Desk Ketenagakerjaan itu bukan hanya permasalahan-permasalahan tentang hubungan industrial aja, tapi juga mempersiapkan lapangan pekerjaan baru. Ya, Pak Kapolri kemudian mencoba memfasilitasi, menghubungi beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan antara lain PT Tang Sung Hung yang ada di Brebes, kemudian PT Indonesian Dream Spot yang ada di Cirebon, itu ternyata membutuhkan tenaga kerja. Baik tenaga kerja yang di PHK maupun tenaga kerja baru. Memang di tahap awal Pak Kapolri memberangkatkan kurang lebih sekitar 500. Ya, kemudian yang kemarin yang kedua kurang lebih sekitar 1.200, dan tahap yang ketiga ini ditargetkan dari 4 perusahaan yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat itu bisa menampung kurang lebih sekitar hampir 50.000 tenaga kerja. Artinya bahwa Polri itu mengambil peran bahwa penting sekali ya bahwa pekerja-pekerja ini juga harus mendapat jaminan. Harus mendapat juga bantuan untuk keberlangsungan hidup. Tapi mengapa penting sih Pak? Apakah memang ada kaitannya antara tadi jumlah pengangguran yang cukup banyak dengan misalnya angka kriminalitas atau apa? Ya, jadi ketika kita melihat satu konsep keamanan ketipan masyarakat secara luas, ya maka itu memiliki suatu hubungan yang erat hubungannya, Pak. Karena kesejahteraan ekonomi itu bisa mengaruhi gangguan Kamtibmas di suatu negara. Kalau misalnya sejahtera, masyarakat sudah sejahtera, maka ada satu teori dasar lah yang ada di kepolisian itu antara niat dan kesempatan. Kalau sudah sejahtera, masyarakat nggak ada niat untuk melakukan kejahatan. Kesempatan juga ngapain? Kita sudah sejahtera. Kalau misalnya niat dan kesempatan tidak bertemu, maka kejahatan tidak akan terjadi. Ini teori-teori dasar yang memang di mana Polri harus mengambil peran di situ, baik ketahanan pangan, MBG maupun Desk Ketenagakerjaan. Kita tagline Pak Kapolri adalah Polri untuk masyarakat, maka Polri harus berada di tengah-tengah masyarakat, bersama-sama masyarakat, menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang aman, dan situasi yang harmoni menuju masyarakat yang sejahtera. Amin, amin. Ya. Baik, Bapak terakhir Pak, ada nggak sih Pak pesan dari kawan-kawan Polri kepada masyarakat barangkali ya yang bisa disampaikan gitu terkait bahwa tugas Polri itu sebenarnya nggak cuma tentang menjaga keamanan aja, tapi juga bisa terlibat dalam isu-isu sosial, kemanusiaan, dan sebagainya. Ya, tentunya di sini bahwa membangun suatu bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia dengan keberagaman, kebinekaan, dan berbagai macam dinamika yang terjadi saat ini. Bahwa sinergi, kolaborasi, kerjasama, dan kita punya
semangat dari leluhur kita yang diturunkan sampai dengan hari ini adalah semangat gotong royong. Ya. Itu harus terus kita gaungkan. Guyup ya Pak? Harus guyup, menjaga persatuan kesatuan dan keterlibatan semua pihak terkait menyangkut masalah swasembada pangan. Ini merupakan kedaulatan suatu bangsa, harus ikut andil di situ Mbak, harus mengambil peran dan tanggung jawab di situ Mbak. Ya, karena kalau misalnya kedaulatan pangan ini kita bisa wujudkan, masyarakat pasti akan sejahtera. Dan Gitu, sekali lagi Pak. itu tugas bersama ya Pak, semua Betul. elemen masyarakat. Ya. Oke baik, terima kasih banyak Pak Iya, Dedi Prasetyo terima atas kasih, waktunya Pak. untuk Tempo. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Sehat-sehat Ya, selalu sama. Pak. Alhamdulillah. Dan juga semangat untuk mengemban tugas barunya tentu Amin, saja. amin, amin. Terima kasih Mbak. Oke baik, dan pemirsa itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Dedi Prasetyo. Dan dari kata saya Decian Pestakur yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.